Dalam lomba ini kita dituntut untuk dapat menjadi informatif dan aktif sehingga penonton dapat mengerti dan tertarik dengan berita yang telah kita sampaikan. Untuk persyaratan pesertanya yaitu pertama, peserta yang mengikuti lomba merupakan mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak. Yang kedua yaitu peserta adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak yang bukan merupakan pengurus UKM Powers 2020. Untuk yang ketiga yaitu peserta lomba yang bersifat individu atau perorangan. Nah, untuk ketentuan lomba newscasting ini, yang pertama yaitu peserta harus menggunakan pakaian formal, jas hitam, dan rapi selama lomba ini berlangsung. Untuk yang kedua, naskah akan ditampilkan dalam bentuk layar berjalan. Yang ketiga, yaitu lomba terdiri dari babak penyisihan dan babak final. Yang keempat, dalam babak penyisihan, peserta akan diberikan 1 kali penampilan, yaitu news items dan weather forecast. Untuk yang kelima, struktur presentasi babak penyisihan, yaitu terdiri dari introductory jingle, introduction, a piece of hard news, transition from hard news to soft news, a piece of soft news, then transition from soft news to commercial break, 1 minute weather forecast, closing remark, dan closing jingle. Untuk yang keenam yaitu dalam babak penyisihan, panitia akan menyediakan naskah yang untuk dibawakan oleh peserta. Nah, untuk yang ketujuh yaitu ada naskah background weather forecast serta nomor urut peserta akan diberikan pada saat technical meeting. Nah, yang terakhir yaitu peserta dengan nilai 5 tertinggi lima peserta dengan nilai tertinggi berhak masuk ke babak final dan mempersembahkan news items yang naskahnya telah disiapkan oleh panitia dan akan diberikan waktu kurang lebih 1 jam untuk persiapan. Selanjutnya kita lanjut dengan kriteria penilaian. Pada waktu babak penyisihan itu kita memberikan waktu tepat 4 menit dengan poin 100. Kemudian ketika kawan-kawan ini berhasil membawakan berita selama 4 menit tepat, itu poinnya dalam kriteria penilaian 100. Kemudian 3 menit 59 detik sampai 3 menit 55 detik atau 4 menit 1 detik sampai 45 detik itu akan mendapatkan nilai 90. Kemudian 3 menit 55 detik sampai 3 menit 50 detik atau lebih dari itu 4 menit 5 detik sampai 4 menit 10 detik kawan-kawan mendapatkan nilai 80. Selanjutnya ketika kawan-kawan berhasil membawakan berita dengan 3 menit 50 detik sampai 3 menit 45 detik atau 4 menit 10 detik sampai 4 menit 15 detik, kawan-kawan itu akan mendapatkan nilai 70. Kurang atau lebih dari waktu yang telah lebih dari 15 detik dari waktu yang telah ditentukan, itu kawan-kawan akan mendapatkan nilai 60. Selanjutnya untuk penilaian waktu di babak finalnya, kami memberikan estimasi waktu selama 2 menit. Pada 1 menit 59 detik sampai 1 menit 55 detik atau 2 menit 1 detik sampai 2 menit 5 detik, kawan-kawan akan mendapatkan nilai 90. Pada 1 menit 55 detik sampai 1 menit 50 detik atau 2 menit 5 detik sampai 2 menit 10 detik, kawan-kawan akan diberikan nilai 80. Untuk waktu 1 menit 50 detik sampai 1 menit 45 detik atau 2 menit 10 detik sampai 2 menit 15 detik, kawan-kawan mendapatkan nilai 70. Kurang atau lebih dari 15 menit dari waktu yang telah ditentukan, kawan-kawan 15 detik dari waktu yang telah ditentukan, kawan-kawan akan diberikan poin penilaian selama sebesar 60. Kemudian poin penilaian lainnya dari newscasting ini merupakan bagian dari rangkaian acaranya yakni berupa introduction atau pengenalan. Jadi di sini kawan-kawan nantinya akan mengenalkan acara berita yang kawan-kawan bawakan selama
program ini berlangsung gitu. Dengan catatan acaranya itu bebas sesuai dengan kreasi kawan-kawan. Kawan-kawan mau berita apa dan siapa pembawa acaranya gitu. Yang kemudian ada use of language. Ini merupakan bagian dari penggunaan bahasa ya, tutur kata. Jadi pada use of language ini kawan-kawan itu harus menampilkan grammar yang benar gitu, pronunciation dan lain sebagainya. Nanti dinilai dalam penilaian ini. Yang kemudian nomor 3 itu ada delivery-nya atau pembawaan penyampaian. Jadi bagaimana kawan-kawan menyampaikan berita ini dinilainya cukup besar ya dengan poin 20%. Oke. Jadi kawan-kawan bakalan diberikan penilaian selama sebanyak 20% jika delivery dari kawan-kawan sendiri itu baik gitu. Dan selanjutnya itu ada gesture atau bahasa tubuh. Jadi seperti kita tahu seorang newscaster itu menampilkan gesture yang proporsional, dan newscaster juga memiliki gesture yang tetap santai walaupun proporsional ya. Dan ini juga mendapatkan poin penilaian 20%, lumayan tinggi nih. Yang kelima ada grooming. Nah, grooming ini merupakan bagian dari make up, terus juga pakaian gitu. Jadi kawan-kawan dituntut untuk tampil dengan menarik, dalam artian bisa tampil menarik dalam artian kawan-kawan itu harus menampilkan kepercayaan diri. Selanjutnya ada closing dengan poin 10%, dan dilanjutkan dengan time management yang masuk ke poin penilaian waktu tadi itu 15%. Semakin tepat dan akurat kita menyampaikan pembawaan kita, maka time manajemennya semakin baik, semakin tinggi. Ini untuk penjurian sendiri telah ada 1 orang juri yang berkompeten di bidangnya. Dan selanjutnya pemenangnya akan kami ambil juara 1, 2, dan 3, yang masing-masing akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang tunai. Serta kami juga akan mengambil juara harapan 1 dan juara harapan 2 yang masing-masing nantinya akan mendapatkan sertifikat. Oke, mungkin sekian dari pemaparan kami. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Oke Kak, izin bertanya. Masuk nggak suaranya? Jelas. Oh, jelas. Jadi ini kan membawa berita dengan pakai ijaz tadi ya. Berarti berita yang dibawakan ini kan bersifat formal. Artinya gesture yang kita pakai sebagai peserta ini mungkin lebih terlihat sopan dan nggak banyak gerak gitu loh. Jadi penilaian di gesture ini termasuk sesuai dengan berita yang kita bawa kan? Berita yang dimaksud di sini adalah berita yang jenisnya formal. Benar nggak, Kak? Oke, makasih. Siap ya kalian. Kumpulkan dulu. Kalau dikumpul dulu deh. Untuk sementara kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Mau nanya lagi, Kak, boleh? Boleh Silah. Nah, kan dari peserta untuk babak pertama kan babak penyisihan, itu peserta menyiapkan naskah berita dengan berbentuk layer berjalan ya. Nah, layer tersebut itu kita sebagai peserta ini ngebawa filenya doang, ntar ditayangin pakai layar di sana, atau kita yang nyiapin layar untuk dipakai di sana gitu loh. Peserta tetap ngebikin layar berjalan, cuman naskah tersebut itu ditampilkan medianya itu dari panitia atau dari peserta itu sendiri yang bawa ke tempat kompetisi. Terima kasih, Kak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi, coba sesi satu ya. Ada pertanyaan lagi untuk ada sih Kak, masih bingung juga di struktur. Di atas Kak, boleh scroll ke atas, agak ke bawah. Ini di struktur presentasi babak penyisian. Ini kan masing-masing ada banyak struktur ya. Ada introduction jingle, ada introduction, a page of hard news. Ini kan banyak. Nah, di berita yang peserta bawa ini kan mungkin banyak jenisnya dan mungkin sama-sama formal, cuman susunan dari untuk penyampaian beritanya tuh nggak sekompleks ini atau nggak sebanyak ini gitu loh. Nah, itu berpengaruh nggak sih dengan nilai? Dan saya minta penjelasannya dong dengan struktur presentasi ini nih, gimana loh ngebawain dan contoh beritanya kan kita nggak tahu nih pendahuluan di mana, isinya di mana, di akhirnya juga di mana. Jadi masih bingung juga, takutnya ntar pas kompetisi belepotan gitu loh, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi yang nanya ini Rizky ya, Rizky. Iya, Kak. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kan tadi terkait dengan pakaian jas gitu. Nah, lebih sopan dan formal. Ya memang benar ketika seorang newscaster itu menampilkan diri untuk berada di depan kamera itu emang harus menggunakan jas supaya tampilannya itu lebih sopan dan formal gitu. Apakah Oke, menjawab pertanyaannya? Oke, Kak. Jawabannya. Siap Boleh ya? ya menjawab. Oke. Walaupun nanti bakalan ada weather forecast, tapi tetap harus ditampilkan dengan formal gitu dengan menggunakan jas. Dan walaupun juga ada news items, ini kan terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama ada hard news dan yang kedua ada soft news. Jadi memang news items, pembacaan news items dan juga weather forecast itu memang menggunakan pakaian yang formal, yakni pakai jas. Baik, Kak. Oke, untuk yang kedua itu kan tentang mekanisme dari media ya. Iya. Atau disediakan dari panitia. Nah, jadi kami nantinya bakalan menyediakan medianya gitu. Jadi kawan-kawan itu cukup kawan-kawan kepada kami dan kami yang menyediakan medianya. Jadi teman-teman cukup memberikan soft file dan juga hard file-nya. Artinya soft file-nya diberikan saat acara kompetisi dimulai ya? Atau ada prepare dulu sebelum itu? Iya, yang beritanya ya maksudnya ya. Iya, Kak. Kan Berita yang naskahnya kawan-kawan dari buat. peserta. Nah, naskah itu tuh berbentuk soft file yang diberikan saat kompetisi dimulai atau prepare sebelum hari H gitu loh. Pada saat hari H dimulai. Oke, baik, Kak. Naskahnya nanti kan dari kita kan? Kalau babak pertama tadi bukannya dari peserta buat babak penyisihan, lalu babak kedua baru dari panitia? Atau dua-duanya dari panitia, Kak? Oh. Ya mungkin enggak. Maksudnya ini kita udah ada perubahan TOC, bisa dilihat kalau misalnya di babak pertama itu peserta naskahnya itu dari panitia gitu. Oh, artinya buat babak pertama dan babak kedua. Oh, tak. Dalam babak penyisihan, panitia akan menyediakan naskah untuk dibawa ke peserta. Oh, artinya dua babak itu naskahnya totality dari panitia gitu ya. Jadi peserta nggak ada nyiapin naskah. Iya, betul. Oke, makasih Kak. Baru ngeh juga ini apa tuh Tapi ya. rules yang terbaru ya. Yang sebelumnya soalnya beda.
Nah, ya itu ada perubahan dari kita. Sebelumnya juga udah diberitahukan kan sama Sudah, Kak. udah ya, siap. Makasih, Kak. Udah menjawab belum ya? Sudah. Artinya peserta nggak ada nyiapin apapun naskah berita tapi naskah berita itu diberikan totality dari panitia, benar kan? Iya, benar. Oke, makasih, Kak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga tadi ya. Itu kan soal struktur. Coba di ini ya. Iya. Ini kan ada bagian-bagiannya kayak introductionary jingle, introduction, dan ini merupakan kompleks. Tadi pertanyaannya kalau misalnya tidak sekompleks ini, apakah diperbolehkan ya? Ya, Kak. Diperbolehkan, hanya saja berpengaruh kepada penilaian waktu juga. Artinya bagian dari struktur ini memang udah ada dalam naskah yang diberikan panitia kan? Iya. Oke, baik, Kak. Makasih ya, Kak. Kira-kira Rizky masih ada yang ditanyakan nggak terkait dengan struktur? Sebenarnya masih bingung sih, Kak. Ini kan Bingung ya? Oke. ada bagian sebelumnya saya udah baca contoh berita itu dalam bahasa Inggris, cuma itu bagian dari ada yang kayak iklan gitu loh, ada yang nyebutin channelnya dulu, ada yang nyebutin baru isi, ada penuh closingnya gimana. Soalnya ini beda gitu loh, jadi masih bingung. Ini perlu diperjelas, Abang jelaskan sedikit ya terkait dengan struktur ini. Jadi yang pertama itu kan ada introductionary jingle. Jadi introductionary jingle ini merupakan bagian saat pemutaran lagu atau pemutaran musik gitu. Nah, ini juga bakalan dari panitianya yang menyediakan. Selanjutnya setelah musik diputarkan, kira-kira kurang lebih selama 10 detik, itu barulah kawan-kawan yang jadi yang lomba ini memperkenalkan program berita, untuk masuk ke introduction-nya. Nah, setelah kawan-kawan mengenalkan program berita dan lain-lain, terus dilanjutkan dengan pembacaan hard news. Itu pembacaan berita yang serius gitu, istilahnya berita serius. Ya. Nah, beritanya ini bakalan kita kasihkan nanti setelah ini ya, setelah tidak ada pertanyaan. Gitu. Kemudian ada transisi dari hard news ke soft news. Itu bakalan kawan-kawan lakukan kayak misalnya udah selesai berita hard news, terus gimana sih transisi yang enak untuk ke berita soft newsnya. Jangan khawatir karena berita soft newsnya juga udah panitia sediakan gitu. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh berita soft news tadi ya, dan transisi dari soft news ke commercial break. Commercial break itu merupakan bagian iklan yang mana nanti bakalan panitia tampilkan juga gitu. Jadi kawan-kawan waktu ada sesi commercial break ini kawan-kawan bisa prepare diri untuk berdiri untuk menampilkan weather forecast report gitu kan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh weather forecast report yang di mana kawan-kawan di sana ada berita peta sebaran cuaca. Kawan-kawan menampilkan selama kurang lebih 1 menit. Nah, baru dilanjutkan dengan penutupan dari kawan-kawan sendiri dan terakhir dilanjutkan dengan penutupan jingle. Gitu. Ini penutupannya penutupan berita ya, jadi keseluruhan. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Oh ya, Kak, buat di bagian yang apa tuh pitch of hard news sama 1 minute weather forecast itu tuh beda berita atau satu berita? Itu beda berita, hard news sama soft news ya. Oh, artinya soft news ini berita kan tadi kan saya nanya hard news sama
weather forecast. Itu artinya beda berita ya. Nah, hard news dengan soft news itu beritanya bedanya gimana gitu loh? Beda tema berita atau beda pembawaan berita? Dari segi kontennya itu beda gitu. Jadi hard news itu beritanya cenderung lebih serius, gitu. Berat lagi. Lebih berat istilahnya. Sedangkan soft news itu cenderung entertain, menghibur. Jadi itulah mengapa kita perlu transisi yang baik gitu sebelum soft news gitu kan. Kita bakal sebelum soft news kan kita akan membacakan hard news. Jadi itu mengapa kita harus mempunyai transisi yang baik ke pembacaan berita soft news gitu. Artinya memang dari hard news sama soft news ini beda berita gitu loh ya Kak? Iya betul. Bisa Oke. dibilang gitu. Maaf Kak, tadi closing remark itu apa ya? Ketinggalan. Closing remark itu penutupan berita, penutupan acara. Ya. Kalau closing jingle mungkin ada suara atau pemutaran lagu gitu untuk Ya, penutupannya. semacam musik penutup gitu. Iya benar. Closing jingle itu musik penutup. Jadi yang diperdengarkan bakalan sama dengan introductionary jingle. Jadi itu sama-sama musik penutup lah. Oke, baik Kak. Paham. Makasih ya Kak. Sama-sama. Bisa di-scrollkan. Kira-kira untuk yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan boleh diajukan lagi. Tapi sebelum kita ke acara selanjutnya itu kita lihat dulu ya beritanya gitu kan. Naskah soft news sama hard news ini ada. Nah, ini dia merupakan naskah dari hard news. Jadi tentang India grapples with the fungus drug shortage as cases rise among COVID-19 patient. Jadi nanti kawan-kawan akan membacakan naskah hard news mengenai ini ya di babak penyisihan. Black fungus. Baik Kak. Terus bawahnya itu ada soft news-nya. May's full flower moons in first total eclipse in over 2 years. Nah, bisa dilihat kan perbedaan antara hard news sama soft news itu gimana. Kalau misal soft news ini cenderung beritanya lebih entertain sifatnya. Naskah ini nantinya bakal kami kirim di grup ya, jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Yang belajar proses. Halo Kak, masih boleh nanya nggak? Ya, boleh. Di tadi bagian struktur pembawaan berita itu kan ada transition hard to soft ya. Nah, transisi dari hard to soft ini langsung pindah gitu aja atau gimana Kak? Soalnya pas layarnya berjalan kan, pas udah hardnya selesai langsung masuk soft gitu, nggak ada jeda berapa detik atau langsung dibawain? Nah, dari transisinya itu nanti jadi nanti kawan-kawan ini kan bakalan buat script lagi nih. Kita kan udah menyediakan materinya kan, hard news sama soft news. Jadi kawan-kawan bakal buat introduction itu kayak mana seenak kawan-kawan gitu.
transisinya kayak mana. Nah, kan dari sebagai contoh ya, misalnya udah selesai dari hard news, itu kan ada kayak kata-kata lagi gitu, pengantar sebelum ke soft news. Nanti kawan-kawan yang buatnya juga. Jadi ada jeda gitu Kak dari hard news ke soft news. Iya betul, Artinya ada jeda. yang kita siapin dari awal sebelum tampil ini berarti ada tadi kan transition hard to soft yang kata Abang itu harus ada kata pengantar. Artinya itu salah satu bagian naskah yang harus kita buat ya Kak. Nah, iya betul sekali gitu. Jadi tadi Sekali mungkin ya. ralat ya, ada ralat ya dari Abang. Abang bilang naskahnya kan dikumpulkan pada hari H ya. Iya Kak. Nah, dengan ini diganti sebelum hari satu hari sebelum hari H-nya itu diharapkan naskah konten udah dikumpulkan gitu supaya panitia ini bisa prepare tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Naskah yang mana ya Kak yang dimaksud? Soalnya tadi kan itu babak 1 sama babak kedua, babak penyisihan sama babak final itu naskahnya dari panitia. Lalu yang kita harus siapkan prepare ini naskah yang mana lagi ya? Yang babak pertama. Jadi babak pertama ini naskahnya disiapin dari peserta. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita nih panitia menyediakan naskah untuk newsnya gitu. Nah, itu loh Kak yang tadi saya maksud. Ada babak penyisihan sama babak final. Nah, kan di babak penyisihan itu kan babak yang pertama. Di rules dari PGT tadi, babak penyisihan itu naskahnya dari panitia. Nah, artinya kan mau babak pertama ataupun babak kedua, yang tadi saya bilang, itu artinya dibawakan dari panitia ke peserta. Jadi peserta nggak perlu nyiapin naskah apapun gitu loh. Oke, mohon maaf sebelumnya terkait dengan naskah berita untuk yang babak penyisihan itu kami yang menyediakan. Iya. Untuk yang babak penyisihan itu terdiri dari sama ini satunya lagi weather forecast. Untuk yang finalnya nanti tersendiri, nanti kalian langsung ada dikasih berupa teks juga berita, tapi temanya beda dari yang ini, dari babak beda dari babak penyisihan tadi sebelumnya. Maaf Bang, suaranya putus-putus. Nah, untuk yang teks berita yang nanti kami berikan pada saat finalnya, nanti itu
kalian bakal dikasih 1 jam untuk mempelajari teks berita tersebut, khusus yang masuk ke babak final. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Maaf Kak, tadi pas penjelasan yang babak penyisihan sama babak final itu putus-putus. Nah, tadi ada yang bilang nih, dari Ismi Amalia, maaf kalau salah tangkap, naskah berita hard dan soft dari panitia. Nah, dari transisi hard ke soft ini diperlukan tambahan kata pengantar yang disiapkan peserta. Ya benar. Berarti yang dikumpulin H-1 sebelum hari H adalah seluruh naskah beserta kata pengantar yang sudah disiapkan peserta. Benar sekali. Terima kasih buat Ismi Amalia. Jadi memang ya yang dibilang Ismi Amalia ini benar. Jadi naskah yang kita siapkan itu cuma berita hard dan soft news saja gitu. Jadi kan nanti pembukaan, terus ada transisi, ada penutupan, kata-kata yang lainnya itu dari panitia, dari peserta gitu. Jadi H-1 sebelum hari H itu kawan-kawan itu udah harus kumpulkan naskahnya ke panitia gitu. Itu untuk babak penyisihan, cuma untuk babak penyisihan aja. Nanti untuk di babak finalnya tadi kata Bang Anton, nanti kami bakal kasih naskah yang berbeda lagi, dan kalian mesti mempelajari naskah tersebut selama 1 jam. Maksudnya itu durasi untuk mempelajari teks baru tersebut, teks berita yang baru, khusus bagi peserta yang masuk ke babak final. Nah, betul. Jadi maksudnya gini, nanti untuk di hari hanya atau babak finalnya, itu kan kawan-kawan bakal dikasih waktu 1 jam ya. Nah kan 1 jam itu kawan-kawan bisa prepare. Nah newsnya itu juga dari kami, naskahnya juga dari kami. Jadi kawan-kawan nanti tinggal membacakan gitu. Untuk hari hanya, untuk babak finalnya. Oke, baik Kak. Jadi, makasih jelas Kak. Jadi keseluruhan naskah ini untuk babak penyisihan dan babak final ini diberikan oleh panitia
Sedangkan peserta ini hanya menyiapkan kata pengantar tadi transition dari hard to soft. Itu doang kan artinya? Iya, kira-kira seperti itu. Oke, makasih Kak. Maaf ya Kak kalau pertanyaannya berbelit-belit karena emang nggak paham tadi awalnya. Ya, nggak apa-apa. Kami senang saja, kami siap menjelaskan buat kalian. Iya, makasih Kak. Oh, iya. Yang tadi kan ini merupakan gambaran weather forecast report-nya gitu. Jadi ini daerahnya di Kalimantan Barat. Jadi nanti kawan-kawan waktu weather forecast report ini juga diminta untuk disusun ya kata-katanya gimana gitu. Jadi mudah buat menjelaskannya. Nanti ini bakalan dikirim di grup ya semuanya ya, dari hard news dan soft news-nya sampai ke weather forecast report-nya. Kak, mau tanya, Ya. yang forecast weather nih nggak ada teksnya kok? Apa? Yang forecast weather nih nggak ada teksnya kok? Atau cuma dikasih Enggak, gambar gini ya? ini dari kawan-kawan enaknya menjelasinnya gimana gitu. Oh, oke. Jadi lebih ke improvisasi dari teman-teman sendiri. Jadi kami sih cuma menyediakan gambar, jadi nanti kawan-kawan kan yang mengolahnya ya istilahnya. Kami menyediakan gambar dan news yang tadi itu. Nah, kawan-kawan yang mengolahnya, mengolah strukturnya dari awal sampai akhir yang diberikan H-1 sebelum lomba gitu. Untuk babak yang 5 besar nanti kita tidak bakal menggunakan weather forecast report lagi, itu cukup news yang dari kita pribadi. Oh, jadi weather forecast report ini ditampilin gambar yang tadi 1 menit itu ya Kak. Jadi 1 menit itu kata-kata yang kita siapin buat ngejelasin dari weather forecast report ini. Iya benar. Oke, makasih Kak. Baik, sampai sini mungkin kita langsung masuk ke agenda selanjutnya kali ya, yaitu cabut undi nomor urut peserta. Boleh tuh. Kakaknya boleh kakak di tengah kali kak ya. Nampak kamera. Oke, kita mulai dari nama pertama ya. Ini ada Anissa Zikri Handani. Anissa Zikri Handani itu dapat nomor urut 6. Oke, Bang. Oke, Mau dicatat? kita ke Hafiz Putra Pratama. Hafiz Putra Pratama itu dapat nomor urut 5. Yang ketiga itu ada Ismi Amalia. Ismi Amalia dapatkan nomor urut 2. Yang keempat ada Melika Angkaini. Melika
mendapatkan nomor urut 8. Siap, Bang. Yang kelima, Monica Agustin. Monica Agustin dapat nomor urut 4. Baik, Bang. Dan yang keenam, Noni Kobagau. Dapatkan nomor urut 1. Ada nggak ini? Selanjutnya Rizky Renaldi. Rizky Renaldi. Rizky Renaldi dapat nomor urut 7. Baik, Kak. Next, ada Tania Diah Ayuni. Tania Diah Ayuni mendapatkan nomor urut 3. Baik, Kak. Yang selanjutnya ada Utari Efrilia. Utari mendapatkan nomor urut 10. Baik, Kak. Dan yang terakhir itu ada Yunda Destra Pratwi. Yunda dapatkan nomor urut 9 ya. Oke, Kak. Nice. Semangat semuanya. Ulang lagi. Oke, jadi dibacakan ulang ya. Untuk Anissa Zikri Handani itu mendapatkan nomor urut 6. Hafiz Putra Pratama nomor urut 5. Ismi Amalia nomor urut 2. Merika Anggraini nomor urut 8. Monica Agustin nomor urut 4. Noni Kobagau nomor urut 1. Dan Rizky Renaldi nomor urut 7. Tania Diah Ayuni nomor urut 3. Serta Utari nomor urut 10 dan Yunda nomor urut 9. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Ya, sebelumnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak terkait dengan testing? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke acara selanjutnya aja ya. Jadi kawan-kawan nih diharapkan untuk masuk kembali ke dalam main room yang akan diundang oleh operator. Jadi jangan lupa teman-teman langsung meng-ACC-nya ya. Terima kasih sudah mengikuti TM Newscasting kita kali ini dan tetap semangat. Dadah. Terima kasih, Kak. Semangat, semangat, semangat. Semangat guys. Semangat. Oke, semuanya boleh kembali ke main room. Nanti bakalan diundang oleh operator, oke?